Alhamdulillah. Ini kitab baru disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang dinamakan Al-Fusul Al-Ilmiyah wal-Usul Al-Hikamiyah. Tulisan ini hasil daripada lintasan-lintasan hati para arifin, yang lintasan hati itu bahagian daripada ilham dari Allah Subhanahu wa taala, daripada ma'ani dan ma'arif. yakni al-waridat, pemberian yang diberikan oleh Allah lain daripada apa yang dibaca dan apa yang dihafal. Ada dua perkara penting dalam ilmu. Yang satu ilmu, yang kedua pemahaman. Pemahaman itu bukan ilmu, tapi sebabnya ilmu. Ayat yang kita baca, hadis yang kita baca itu ilmu. Tapi pemahamannya itu berbeza satu dengan yang lain di dalam memahami ayat atau dalam memahami hadis. Pemahaman itu adalah satu pemberian dari Allah kepada mereka, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati seseorang, semakin luas pemahamannya. Jadi ada ilmu dengan ada al-ilmu wal ma'lumat. Al-ilmu wal ma'lum. Ilmu itu ya apa yang kita hafal, apa yang kita baca. Ma'lum, apa yang kita paham daripada apa yang kita hafal, apa yang kita paham daripada apa yang kita baca. Itu perbezaan antara ilmu dengan maklumat. Ya, oleh sebab yang demikian, rahasia seseorang itu akan mendapatkan pemahaman kalau hatinya bersih. Kalau hatinya bersih. Walihada dalam ilmu mustalahul hadis atau dalam ilmu secara umumnya terkait dengan Quran dan juga hadis, ada namanya al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq, apa yang disebut, nas. Al-mafhum, apa yang difaham melalui nas. Itu dua perkara yang berbeza. Dan ini dibahaskan oleh para ulama tentang mantuqul hadis wa mafhumul hadis. Lafaznya hadis apa, pemahamannya apa. Coba kita tengok sekarang Quran itu kan, daripada dulu sampai sekarang 6.660 ayat. Coba penafsirannya, coba tengok berapa. Ada sampai sekian jilid orang menafsirkan itu kan. Itu kan berdasarkan dengan pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada para ulama. Ya. Jadi dengan demikian dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fafahamna Sulaiman." Kami beri kepada Sulaiman pemahaman. Dan pemahaman ini adalah berupa juga ilmu ladunni, diberikan oleh Allah kepada seseorang. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami akan mengajarkan kepada engkau apa yang kamu tidak tahu. Dan untuk mendapatkan pemahaman, kita kena belajar, kita kena menghafal, kita kena baca. Karena pemahaman itu sebabnya adalah ilmu tadi. Ya. Ada tidak kalanya orang itu boleh paham tanpa dia belajar? Ada, tapi itu membabil khususiyah, yakni Allah akan kasih terus kepada orang itu terpulang kepada Allah. Tapi secara hukum sebab dan musabab, untuk mendapatkan pemahaman perlu untuk belajar. Imam Abdullah bin Al-Haddad menulis buku ini hasil daripada apa yang waridat, pemahaman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka diletakkan dalam beberapa fasal-fasal macam itu. Fasal pertama, fasal 2, fasal 3, dicatat apa yang difahami oleh beliau, dan akan dihimpunkan sampai 40. Tetapi karena ada tuntutan daripada beberapa pencinta daripada anak murid beliau untuk dikeluarkan lebih awal walaupun belum sampai 40 fasal. Maka dikeluarkan dan disusun dan belum sampai kepada 40 fasal. Fasal pertama ada disebutkan di sini mengenai apa yang menjadi perhatian golongan orang-orang para arifin. Orang-orang arifin ini yang peringkat tinggi, memberitahukan kepada yang lain untuk orang itu tinggi darjat di sisi Allah. Pertama yang perlu diperhatikan adalah al-yaqin wal iman atau al-iman wal yaqin. Apa perbezaan iman dengan keyakinan? Kalau diibaratkan itu pokok, maka akar pada keimanan itu adalah keyakinan.
akar pada keimanan adalah keyakinan. Oleh hal dikatakan al-yaqin huwal imanu kulluhu. Yakin itu adalah segala atau puncak keimanan. Keimanan yang belum sampai kepada peringkat keyakinan belum cukup sempurna iman itu. Mungkin dikatakan dia seorang mukmin, tapi belum sempurna iman kalau tidak mempunyai keyakinan. Oleh sebab itu dikatakan al-yaqin huwal imanu kullu. Tuntutlah pada iman itu sampai kepada peringkat keyakinan. Sehingga tidak ada keraguan-raguan dalam kita punya hati. Tidak ada keraguan tentang ketuhanan, tidak ada keraguan tentang apa yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak ada keraguan tentang Nabi, tak ada keraguan apa yang disampaikan oleh Nabi, full penerimaan kita apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, halas. Ianya adalah no negotiate, halas, terima terus. Ada keyakinan yang merupakan dasar kepada keimanan. Oleh hada di antara doa Nabi SAW pada subuh, ya kan, Nabi meminta keyakinan. Wa yaqina laisa ba'dahu kufur. Ya, aku mohon kepada Engkau ya Allah keyakinan yang tidak diiringi setelahnya dengan kekufuran. Yani tak mahu ada keyakinan yang tak sempurna, yang boleh bertukar. Faham dong? Walihada keyakinan itu yang menjadi concern mereka para al-arifin. Macam mana kita mendapatkan keyakinan? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kathratu tilawatil ayat. Banyak membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Yang kedua, at-tafakkur. Dengan kita bertafakkur. Yang ketiga adalah dengan amal-amal saleh. Tiga ini kunci untuk mendapatkan keyakinan. Membaca ayat Al-Quranul Karim dengan memahami makna. Yang kedua, tafakkur. Yang ketiga adalah beribadah dengan menghayati ibadah tersebut. Walihada disebutkan di sini tentang bagaimana menjaga keimanan dan keyakinan itu dengan menjaga amalan dalaman, yaitu amalan dalam hati, ikhlas, tawadhu, dan yang kedua amal ibadah luaran, baik itu ibadah antara kita dengan Allah atau ibadah kita dengan manusia, akhlak. Dan yang ketiga adalah hubungan kita dengan semua makhluk dalam hal-hal yang menjadi sebab ma'isyah kita terpenuhi. Bekerja, berniaga, jual beli, mencari rezeki, mencari nafkah. Untuk kita continue dalam hidup dan continue dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian tidak boleh diketepikan, kita sedang concern kepada keyakinan, concern kepada imanan, concern dalam ibadah, tapi tak mau bekerja. Yang dengan demikian, dia abaikan hak dirinya yang kalau dia bekerja dapat rezeki makan, dia sehat, dia boleh ibadah terus. Kalau dia tak bekerja dan dia tidak makan, mungkin dia mati. Kalau dia tak bekerja, dia minta-minta kepada orang, dia pun jadi beban kepada orang lain. Ini concernnya mereka para arifin. Sebaliknya orang-orang yang ghafilin, yang lalai, tak peduli kepada itu semua. Yang penting fokusnya adalah untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita keyakinan yang sempurna. Amin, amin, amin.